Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik sekali terkait dengan ngotot sekali begitu Pak Fahri Hamzah ini. Mentang-mentang partainya sudah lolos, Anies Baswedan sudah mulai digoreng dan berani mengkritik sekarang ini begitu. Ada apa begitu? Mari kita simak beri seperti ini. Penerawangan Fahri Hamzah, Anies bisa jadi gagal nyapres di 2024. Wow. Bahkan netizen mengatakan, ya ngapain Pak Fahri Hamzah komentari Pak Anies, lebih baik fokus pada parpolnya sendiri, partainya sendiri. Kira-kira seperti itu kata netizen. Dan bahkan ini sangat disayangkan sekali begitu kan. Dan bahkan komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, penerawangan Fahri Hamzah, Anies bikin jadi gagal nyapres di 2024. Pansos. Sejak kapan ya? Ini melebihi Gus Samsudin begitu kan. Penerawangan tentang politik ya. Mungkin penerawangan tentang politik Pak Fahri Hamzah sudah berpengalaman kan, kira-kira seperti itu begitu. Tetapi akankah antara PKS dengan Gelora ini menjadi satu titik temu? Apakah kader-kader PKS akan kembali kepada partai Gelora atau apa begitu kan? Seharusnya spekulasi itu muncul dari masyarakat bahwa ya kita harus fokus ke situ, katanya seperti itu. Ini sinyal bakal jadi partai guram ini. Si Fahri ini sedang butuh pengakuan masyarakat secara rasional, nasional bahkan internasional, karena popularitasnya masih di bawah ketiak Mas Anies saat ini. Sederhana itu sebenarnya alasan hingga dia nyinyirin berbusa-busa ini. Begitulah politik orang rendahan seperti Pak Fahri ini. Dia tahu diri bahwa dia jauh di bawah Anies Baswedan. Makanya supaya dia terkenal, maka dia harus mengomentari orang-orang populer seperti Anies Baswedan. Ini dibully sekali oleh netizen begitu kan. Ini malah bikin dia dan partainya nggak payu ini. Dukun atau karena lingkaran sistem ini. Jujur gue nggak pengen Anies, pengennya HRS jadi presiden kalau bisa. Tapi kalau nggak bakal silau sama jabatan dunia. Ini banyak sekali ya. Ini yang saya bacakan, ini pro dan kontra di Twitter ya. Udah berteman dengan sekarang sepertinya udah pelihara dukun karena udah nggak percaya lagi dengan takdir Allah. Nauzubillah. Bang Fahri jangan banyak omong, nanti kualitas intelektualmu jadi hilang loh. Semakin banyak ngomong semakin gak mutu, banyak sampah yang keluar. Ini sudah diperingati oleh netizen begitu kan. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra yang harus didengarkan oleh Pak Fahri Hamzah begitu. Bisa jadi kekuda keras kalau harus waspada terhadap kecurangan pemilu di 2024. Waspada, sirik tanda tidak mampu. Wah. Kencang banget ya nyerang Anies, padahal yang perlu dikritisi itu rezim ini. Kalau terus-terusan seperti ini, Partai Gelora bisa dianggap satu gerbong dengan rezim ini, hilang simpati mereka rakyat. Ya, baru saya pribadi masih seumur jagung Partai Gelora begitu, yang baru lolos begitu kan, dan bahkan kelolosan dari pemilu itu bahwa masih muncul spekulasi begitu, ada tekanan katanya seperti itu begitu. Tapi itulah demokrasi yang harus kita hormati begitu. Dulu aku kagum dengan orang ini, tapi sejak nama disebut di kasus Benor kok sepertinya tersandra gitu juga begitu. Kita berharap semua menjadikan motivasi untuk berjuang agar Mas Anies bisa memimpin negeri ini yang selama ini nahkodanya kita tahu arah dan tujuan mau dibawa kemana. Imbalan dari lolos menjadi partai peserta pemilu. Si Fahri Hamzah ini sosok sebenarnya sih Fahri Hamzah ini mau menyerang atau menyindir atau mengkritik iseng Pak Anies seperti para buzzer dan para pendengki. Tak takut diserbu netizen. Apa Anies lover Indonesia? Wow, sangat luar biasa ya. Bahkan ya kritikan-kritikan netizen itu kepada Pak Fahri Hamzah begitu kan. Karena kenapa Pak Fahri Hamzah tidak ngurus partainya sendiri yang baru lolos begitu kan. Bagaimana kader-kadernya menginginkan siapa? Apakah Pak Ganjar atau Anies Baswedan, kan itu pilihannya begitu. Atau mendukung Pak Prabowo, kan itu yang harus kita fokus hari ini begitu kan. Walaupun ya masih belum ikut serta dalam pemilu nanti, tetapi perlu diingat inilah baru awal untuk Partai Gelora begitu kan. Dan bahkan karena ini sudah ternyata manusia ini berulah banyak sekali ya yang mengkritik kepada Pak Fahri Hamzah. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya,
Penerawangan Fahri Hamzah, Anies bisa jadi gagal nyapres di 2024. Wow. Dikutip dari Warta Ekonomi, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menduga Anies Baswedan bisa jadi gagal maju sebagai capres di 2024. Hal ini diungkap oleh Fahri Hamzah di kanal YouTube-nya Khas Kreatif. Awalnya Fahri membahas berbagai hal seputar dunia politik dengan komika Maman Al-Katiri. Bahkan sebagaimana diketahui, ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah dideklarasikan sebagai baca pres 2024 dari Partai Nasdem. Meski begitu, Anies ternyata belum benar-benar pasti bisa maju ke pemilu 2024. Bahkan dalam diskusi dengan komika tersebut, Fahri mendorong kandidat-kandidat calon presiden untuk dengan berani memperdebatkan ide dan gagasan yang dimiliki. Tidak terkecuali bagi mereka yang memiliki gagasan antitesis dari kebijakan Presiden Jokowi Widodo saat ini. Tetapi menurut saya pribadi, kenapa Pak Fahri Hamzah itu selalu mengomentari seperti ini begitu? Orang-orang bahkan publik begitu suka kepada Pak Fahri Hamzah waktu itu, tapi nyatanya sekarang kok Anies Baswedan dikritik begitu. Inilah demokrasi yang kita harus hormati begitu, pendapat-pendapat orang lain begitu kan. Bisa jadi ya sekarang menjadi lawan, besok menjadi kawan. Ya, tetapi kalau analisa sekarang ini ya, kalau kita melihat akankah kemana dukungan Partai Gelora, apakah kepada Anies Baswedan, Prabowo atau Ganjar begitu? Ini yang masih belum dilihat oleh partainya sendiri, bahkan ya masih baru lolos begitu kan. Bahkan ia akan meneruskan gagasan Pak Jokowi soal ibu kota, bicara secara lantang, yang menolak juga bicara secara lantang. Jangan diam-diam sekarang ini kau diam-diam kritik Fahri, dikutip pada Minggu. Pembicaraan itu jadi penuh nuansa sindiran dan menduga bermuara pada pembahasan soal nasib Anies Baswedan di pemilu 2024. Berarti bagus dong kalau yang biru tua itu terang-terangan deklarasi. Kan udah terang-terangan di deklarasinya, ujar Mamat, yang menduga merujuk kepada Partai Nasdem dan Anies Baswedan. Tapi nggak ada ikatan, sanggah Fahri. Lalu membocorkan dugaannya. Kalau dugaannya sih maaf ya, saya bocorin nggak jadi. Fahri menilai seharusnya para kandidat capres bertarung gagasan terlebih dahulu sebelum partai-partai politik yang membentuk koalisi. Sehingga koalisi yang berbentuk bukan sekedar untuk mendukung ketokohan atau paham kelompok tertentu, melainkan untuk memperjuangkan gagasan. Ya, kalau menurut saya seperti itu ya, gagasan yang dikedepankan oke, saya rasa baik banget. Tetapi komentar-komentar bahwa Anies Baswedan akan gagal, inilah yang menjadi spekulasi dari masyarakat, bahwa apa yang selama ini yang digaung-gaungkan oleh Fahri Hamzah ternyata kalau dibenturkan dengan situasi pada partai politiknya, partai sendiri yang dilakukan oleh Pak Fahri Hamzah, itu seakan-akan arahnya belum tentu begitu. Mau ke Pak Jokowi takut juga dikritik begitu kan, mau ke Anies Baswedan dikritik lawannya begitu kan. Ini kan masih belum jelas seperti apa partai Pak Fahri Hamzah begitu kan. Itu yang harus kita, Pak Fahri Hamzah seharusnya fokus di situ, ke partainya sendiri, bagaimana nanti calon-calon legislatifnya begitu kan. Dan bahkan ini menurut Fahri sebaiknya pencalonan presiden dilakukan dalam 3 tahap yang sekaligus dapat mencegah politik uang. Dan bahkan awalnya adalah dengan diberinya izin setiap partai politik untuk majukan cawapresnya sendiri yang sekaligus menjadi juru bicara. Tahap 1 kita bicara identitas yang visi misi partai. Tahap kedua gimana dia menyelesaikan masalah dari masalah yang ada solusinya apa. Tahap ketiga baru calon mau siapa, jelas Fahri Hamzah. Bahkan kalaupun jubirnya sudah ada, berarti kan calonnya sudah ada, maka calonlah yang akan membawa sosialisasi kepada masyarakat. Enak, rakyat nonton jadi cerdas. Oh gitu gunanya, oh gitu jadi milih ini bukan karena dikasih sembako. Kita milih ini bukan karena sarangan Fajar ya. Kita milih ini bukan karena satu kelompok sama kita, bukan, tapi ini dari gagasan, pungkasnya. Tapi menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Fahri Hamzah juga menarik begitu kan. Di satu sisi kenapa Anies Baswedan kok dijadikan seperti itu? Kenapa tidak ada perbandingan dengan Pak Ganjar, dengan koalisi KIB dan koalisi partai PKB dengan dengan Gerindra begitu? Kenapa tidak membahas itu sebagai perbandingan begitu kan? Sekarang itu kenapa orang-orang tertuju kepada Anies Baswedan? Karena satu, karena elektabilitas dan Anies Baswedan saat ini dan kinerjanya
Itulah yang mendorong banyak orang, dan kritikan habis-habisan seolah-olah dibantah bahwa Anies Baswedan ini adalah gagal begitu. Padahal kan tidak begitu kan. Ini yang sangat disayangkan sekali orang-orang seperti ini begitu. Dan bahkan banyak orang yang suka kepada Pak Fachri Hamzah, tapi pada sekarang karena memang lantang bahwa ada sebuah kegagalan terhadap Anies Baswedan dan bahkan terkait dengan pencalonan di Pilpres 2024. Tetapi inilah bagian demokrasi yang harus kita hormati bersama-sama begitu kan. Pendapat orang lain kita harus hormati juga begitu kan. Tetapi di satu sisi ya seharusnya ngurusi partai sendiri itu lebih baik. Karena kira-kira seperti itu netizen begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.